Toyota kalau bikin hybrid udah pasti irit dan udah pasti enak dan reliable. Sama kayak di Veloz ini. Yes, ini dia Toyota Veloz Hybrid yang sekarang udah pasti irit banget. Toyota yang memang terkenal sebagai pionirnya mobil hybrid, mereka akhirnya menurunkan teknologi hybrid mereka ke sebuah LMPV, yaitu si Veloz Hybrid ini. Sekarang Veloz semuanya sudah hybrid, dan bagaimana menariknya si Toyota Veloz ini dengan harga start dari 303 juta sekarang ini ya, kami syuting di bulan April. Kira-kira semenarik apa sih Toyota Veloz terbaru ini? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review di all new Toyota Veloz Hybrid. Sebelumnya kami mau makasih dulu sama Tunas Toyota Bintaro yang sudah meminjamkan mobil ini untuk kami review secara lengkap dan komprehensif. Yes! Oke, kita langsung bahas aja. Ini dia Toyota Veloz Hybrid. Varian yang kami dipinjamkan ini adalah varian Q, tapi memang kalau kalian mau ada perbedaan dari Veloz yang sebelumnya, mungkin kalian pecinta Veloz banget ya, sebelumnya udah pakai Veloz, tapi sekarang pengen upgrade ke yang varian Hybrid. Saran kami, ambil yang varian Q yang Modelista. Karena di yang Q Modelista langsung kelihatan ada perbedaan-perbedaannya, seperti kayak body kit yang lebih kelihatan crossover look gitu ya, kayak dari depan, samping, belakang tuh kayak ada plastik-plastik claddingnya, dari samping juga velgnya berwarna hitam gitu ya. Even though size-nya sama, tapi kayak dia tuh warnanya lebih terasa sportinya gitu ya, dari samping, depan, belakang, bagus banget ya. Kelihatan bedanya, cuma memang secara overall kayak misalnya dari tampang depannya, misalnya kayak lampu-lampunya, LED DRL-nya, terus juga kayak teknologi lampunya yang masih reflektor, itu juga masih sama seperti yang sebelumnya. Dia masih fog lamp-nya juga masih sama seperti ini, terus juga ada chrome sedikit di bagian depan sini. Dan yang varian Q juga sama-sama masih mendapatkan kamera 360 even sampai depan sini. Dan yang baru juga di QTSS Modelista dan QTSS juga sudah ada ADAS, Toyota Safety Sense, yang memang sekarang semakin lengkap, yaitu ada Adaptive Cruise Control. Jadi ada radarnya di depan, ada kameranya, jadi mempermudah banget untuk kita perjalanan sehari-hari gitu ya. Samping juga dimensinya juga masih sama di 4400-an mm panjangnya. Samping juga teknologinya seperti kayak kamera 360 juga masih ada sen di spion, terus juga dia sudah auto retract gitu ya. Dan keyless entry-nya juga hanya guratan doang, tidak kayak ada, biasanya kan mobil-mobil lain kayak ada tombol warna hitam gitu ya tombolnya. Nah itu nggak ada, dia tinggal guratan aja, jadi kita tinggal taruh tangan untuk masukin keyless-nya, membuka pintu, sudah otomatis kebuka dan otomatis kekunci gitu. Jadi bagus banget, udah lumayan lengkap fitur-fitur dari mobil ini. Shark fin antena, terus kayak ada sedikit roof rail di bagian atas juga masih tetap ada. Di belakang juga tidak ada terlalu perbedaan in terms of lampu. Lampunya masih menyambung dari kiri ke kanan, lampu sen, lampu mundur, lampu rem, semua juga sudah LED. Ya, ini dia belakangnya. Tadi kami bilang bahwa belakangnya juga nggak ada perbedaan ya. Perbedaan paling kelihatan adalah hanya bagian sini saja. Kalau yang varian V, ya paling tulisannya V, terus baru atasnya ada tulisan have-nya. Buka bagasinya. Walaupun mobil ini ada baterai hybridnya sekarang ya, tapi dia tuh kapasitas bagasinya tidak berkurang sama sekali. Garo bagus, dan sisa bagasinya masih cukup oke banget. Kita naruh tas seperti ini ya, misalnya di sini itu masih sisa banyak, lumayan. Dan di bawahnya masih ada ruang kompartemen. Kalau kamu lihat, ini masih ada 3 ruang kompartemen, dan juga masih diberikan sebuah dongkrak dan juga alat-alat ya, toolkit seperti itu gitu masih ada. Dan dia juga masih disematkan sebuah spare tire di bawahnya, nggak kayak mobil-mobil China baru yang memang sudah nggak pakai ban serep gitu ya. Ini masih ada ban serepnya, jadi lumayan oke untuk keseharian kita. Lipat bagasinya dia juga sudah rata lantai, dari baris keduanya, baris ketiganya, semua bisa rata lantai, sehingga kepraktisan tetap baik sama baiknya seperti yang Veloz sebelumnya. Jadi walaupun ada baterai dan motor listrik, dia tidak mengganggu sama sekali kepraktisan dari mobil ini. Bagus, Toyota menyimpannya dengan sangat baik di bawah kursi pengemudi gitu, jadi nggak ganggu banget gitu. Bagus. Seperti sebelumnya, dia tidak ada skema yang meribetin ya, dia masih one touch tumble. Dan dari kami bilang bahwa baterai itu disimpan di bawah kursi pengemudi. Nah nih lihat, tuh, nih baterai di bawah sini ya, tuh sama kayak R3 sama XL7 lah ya, yang ditaruh di sini. Cuma karena dia baterai lebih besar, jadi ada di bawah kursi pengemudi dan juga di bawah kursi penumpang depan gitu. Ini one touch tumble-nya, tawasnya dari sini, dia udah langsung bisa terlipat.
lumayan bagus dan mempermudah untuk masuk ke belakang. Bahkan ini lebih baik dibandingkan dengan Zenix yang nggak bisa one touch tumble ya, gitu. Kita masuk ke belakang. Ini dia baris ketiganya dari Toyota Veloz Hybrid ya. Nggak ada perbedaan seperti kami bilang karena memang tidak ada skema baterai even sampai belakang sini, tidak ada yang mengganggu flooringnya gitu. Tapi memang dari dulu Veloz dibandingkan dengan beberapa rivalnya dia sedikit lebih jongkok. Kalau kalian perhatikan kami lebih jongkok di sini. Ini juga sudah sedikit dimajukan ke depan supaya bisa bagi-bagi rata legroomnya sama penumpang baris kedua. Jadi rata nih ya. Di depan ada Mas Fahmi, coba kalau ditunjukin sedikit legroomnya. Nah, nih kita bagi ya, kita tunjukin Mas Fahmi legroomnya segitu. Nah, saya pribadi kami di sini segini nih. Kami dapat 3 jari ya. Oke. Nah, di belakang juga memang sebenarnya memang headroom sudah mulai terbatas untuk tinggi kami yang 175 cm. Tuh, tinggal sisa 2 jari aja. Cuma memang kelengkapan di belakang sini masih cukup oke. Dia masih ada 12-volt socket di bagian atas ini, ada ruang penyimpanan, ada 2 cup holder di kanan dan kiri. Sama ya penyimpanan kanan dan kiri, cuma 12-volt socket hanya di bagian kanan saja gitu. Dan ya itu, mungkin space wise di rivalnya ada yang lebih baik dibanding mobil ini. Cuma tidak ada yang mengganggu sama sekali dibandingkan dengan yang varian sebelumnya. Biasanya yang dulu yang bensin doang. Biasanya kalau mobil ya, yang platform awalnya itu bensin terus di-convert jadi hybrid atau jadi elektrifikasi, biasanya lebih jongkok lagi. Kalau ini nggak terlalu segitunya. Dan yang menarik ya, ini mobil masih punya sofa mode dari baris ketiga ke baris kedua dan juga dari baris kedua ke baris pertama. Kita bagian kedua. Oke, baris keduanya, ya tadi kita udah baris bagi dua ya. Baris kedua, ketiga ini legroom yang kalau kalian pengen duduk 3 orang penumpang sangat nyaman. Ini tingginya depan tuh posisi duduk kami 175 cm, di belakang kami ada masih dapat sekitar 6 jari legroom gitu, masih bagus. Di belakang sih nggak ada perbedaan ya. Jadi kursinya tuh sama ya, mau even though kalian ambil yang varian tertinggi half modelista pun masih half leather, masih half fabric, jadi nggak full leather, dia masih setengah leather gitu. Di tengah begitu juga, tapi memang yang duduk tengah sih sebenarnya malah dapat leather nih, karena di tengah leathernya pas banget bagian tengah. Dia udah 3 headrest dan tengah ini juga bisa di-convert jadi sebuah armrest. Nah, tapi sayangnya di belakangnya dari yang baris jadi armrest ini fabric, jadi agak a bit scratchy sih sebenarnya. Jadi tangannya nggak enak yang kanan, padahal pas yang ke door trimnya ini empuk leather. Tapi yang tengah ini dia scratchy, jadi ya agak gatel sini kalau udah perjalanan jauh. Cuma at least ada sebuah armrest lah ya, masih cukup oke. AC-nya juga double blower-nya masih sama persis, nggak ada perbedaan, kita bisa adjust juga. Ada sebuah entertainment kalau kalian ambil varian QTSS ke atas gitu ya. Dan yang paling ganggu kami adalah ya, kalau walaupun legroomnya bagus, cuma kaki kita tuh kayak terbatas sama baterainya. Nih, footroomnya kita jadi agak sedikit terbatas. Kalau dulu tuh kita bisa masukin di bawah kolong jok pengemudi dan juga penumpang depan sini. Sekarang jadi agak sedikit kehalang bagian sini. This economy middle class tuh memang yang lagi paling dikorbankan sih. Oke, ini dia interior depannya. Basically nggak ada perbedaan, dan bahkan kalau kita nyalain, nah, khas Toyota Avanza, Veloz, Senior, Race, dia model-model barunya Toyota dan Daihatsu ya. Ada chime-nya tuh bagus banget, udah ada kayak neng gitu. Dan itu juga kita bisa ganti-ganti di speedometer tampilannya gitu. Tampilan tema-temanya tuh bisa kita ganti-ganti. Desainnya dia ada 4 desain fix soal motor listrik ya dan segala macamnya gitu. Yang ditampilkan di speedometer juga lumayan banyak, ada average fuel consumption, ADAS-nya, terus range kita, terus juga bisa menampilkan energy flow kita, terus juga jam, terus juga bisa menampilkan power flow kita juga di bawah yang selalu ada, efisiensi, baterai, range, odometer gitu ya, juga masih ada, dan juga setting-setting di bagian kanannya gitu. Desain gak ada perubahan sih sebenarnya, masih paduan antara warna abu-abu dashboard dengan ya plastik yang lumayan keras, dan jujur plastiknya a bit cheap ya. Ini kita tekan ke bawah gini aja ya, Avanza gen baru nih ya, selalu ya, ini malah lebih solid yang gen sebelumnya ya. Avanza dan Veloz ini sayang banget masih kayak gini, tapi masih ada kayak soft padding sih di bagian sini untuk khusus Veloz gitu ya, jadi warna terang dan ada emboss Veloz di bagian depan sini gitu, bagus.
Layar head-to-head juga sekarang membesar jadi 10 inci dan udah support Apple CarPlay, Android Auto, kamera 360 dan juga sudah bisa mengecek e-money kita. Di sebelah sini tinggal cek aja, bisa tahuan kondisi saldonya berapa dan segala macam, dan juga bisa ngecek flash juga. Jadi bagus. Dan dia udah bisa screen mirroring, ada wifi juga, lumayan lengkap sebenarnya sekarang, cuma memang terasa seperti aftermarket banget gitu. Memang nih kayak kelasannya aftermarket walaupun di branding Toyota sih. AC-nya sudah auto climate control, tapi memang mode semburannya seperti biasa ya, selalu disunat gitu. Tapi at least dia masih ada auto, terus juga masih bisa mengganti temperaturnya. Tertinggi itu temperaturnya di 28, terendah itu di 17,5 gitu. Tombol start stopnya warna biru sekarang, itu yang bikin beda. Tuas transmisinya sekarang PRNDB, jadi nggak ada mode manual lagi, masih kayak gini aja. Active parking brake, auto hold sudah ada, bagus. Dan juga untuk pengaturan kursinya sudah bisa maju mundur, dan juga ada head adjuster. Setirnya juga sudah bisa tilt dan juga teleskopik gitu. Dan di bagian setirnya, kalau yang varian Q biasa itu dia bagian kiri doang nih, ada tombol-tombolnya untuk trip dan juga penggantian MID. Tapi untuk yang varian atas TSS itu sudah di bagian kanan lebih lengkap soal ADAS-nya dan segala macamnya. Dan bahkan di bagian kanan sini sudah ada drive mode-nya. Jadi dia ada mode power, yang mana kalau kita pencet sekali dia akan jadi mode power dan kayak ada merah-merahnya gitu. Itu banyak perbedaan sebenarnya. Nah, yang beda lagi di bagian mesinnya pastinya. Sekarang dia pakai kode mesin 2NR-VAX. Ya kalau hybridnya Toyota tuh pasti ada VAX gitu ya, pasti ada X-nya gitu. Dia 1500 cc dan mesin bensinnya itu sendiri tenaganya di 90 PS dan torsinya di 120 Nm. Tapi memang karena mesin bensinnya tidak terlalu punya banyak andil, banyakkan motor listriknya tenaganya di combine dengan mobil tenaga bensinnya, tenaganya jadi 111 PS dan 141 Nm gitu. Mesin mobil ini sudah digunakan sebelumnya di Yaris Cross dan memang terbukti sangat efisien sekali. Dan bagaimana rasanya di Veloz Hybrid ini? Langsung aja kita coba. Oke, berkendara bersama Toyota Veloz Hybrid. Yes, akhirnya kami dapat kesempatan ya mencoba langsung Toyota Veloz yang varian hybrid ini. Ini ya, kami tuh selalu punya high hopes sama mobil-mobil hybrid keluaran Toyota. Kenapa? Karena Toyota tuh lumayan pionir in terms of hybrid dan memang punya reputasi yang sangat bagus dalam soal hybrid gitu. Kayak misalnya compares to Chinese hybrid gitu misalnya, atau hybrid-hybrid Jepang lainnya. Mereka itu punya tendensi lebih irit dibandingkan dengan rival-rivalnya tersebut. Jadi menarik banget. Nah, kami lagi kayak gini aja udah averaging jalan dari tadi udah jalan di 20 km per liter. Wow. Ya. Jadi kalau ngomongin soal bantingan gitu ya, bantingan suspensi dan segala macam memang masih sama Veloz yang sebelumnya. Dia nggak ada bedanya. Paling ada at some point kalau ngeliatin speed bumps gitu ya, misalnya speed bumps di daerah BSD atau speed bumps dari tadi kami lewat di daerah Bintaro gitu ya, itu masih kerasa mirip. Ada beberapa momen memang dia agak sedikit ngebuang kayak ala Veloz dan juga Yaris Cross. Cuma ada beberapa poin dia tuh reboundnya nggak sejauh si yang Veloz non hybrid, karena pas kami cek memang nih side by side ya, lebih berat sedikit si Veloz hybrid ini dibandingkan dengan Veloz sebelumnya. Jadi ketika mau dia kebanting dari reboundnya pas ngelewatin speed bumps, polisi tidur atau bolongan gitu ya, lubang di jalan, itu dia lebih enak gitu, lebih karena nggak terlalu ringan mobilnya gitu. Justru malah lebih enak, center of gravity-nya juga jadi sedikit lebih baik karena beratnya jadi sedikit lebih pas, nggak kopong banget lah ibaratnya ya kalau dibahasain mudahnya gitu. In terms of visibility, mobil ini nggak ada yang berubah karena memang nggak ada yang dirubah sama sekali, masih Veloz, the same Veloz yang masih kita kenal, kayak pelantapan depan, terus kayak pilar A-nya yang dikasih kaca kecil gini, menurut kami ini bagus banget ya. Di kelas ini tergolong yang bagus secara visibilitas karena kalau kita bandingin sama kayak Stargazer, kami ada Stargazer gitu ya, kami saya Expander, itu kaca pilar A-nya tuh sangat mengganggu sekali. Sedangkan ini masih sangat bagus kalau kita mau lihat kanan kiri gitu ya, masih membantu banget kita untuk visibilitas gitu. Dan posisi duduk, nah ini kami paling suka sama posisi duduk dari Veloz, Avanza yang generasi terbaru.
mungkin tapi memang cocok-cocokan lah ya. Kalau kami pribadi memang sangat suka posisi duduk ala sedan. Nah, di mobil ini bener-bener bisa turun banget. Dia sudah dilengkapi dengan head adjuster kan, kami tadi bilang udah punya teleskopik juga, tilt. Nah, ini enaknya dia tuh bener-bener bisa ke bawah banget. Dan feel-nya, apalagi kayak ada armrest di bagian sini, ada di bagian door trim juga ada armrest, dan dua-duanya kanan kiri ini udah kayak soft touch gitu ya. Kita yang tersentuh dengan tangan kita tuh soft touch. Jadi feel-nya tuh kayak bawa sedan, kayak rasanya tuh enak banget. Tangan kita bisa ditaruh di yang telapak tangan taruh di transmisi, terus juga yang ini taruhnya di tangan di armrest di bagian kanan gitu. Feel-nya bawa sedan banget sih. Ini menurut kami ya, in terms of posisi duduk, Veloz dan Avanza, dari dulu yang kami di channel lama kami juga ngomong, Veloz dan Avanza itu yang paling enak menurut kami. Kalau settingan suspensi sebenarnya masih sama, cuma karena ada tambahan berat di mobil, membuat mobilnya kalau lewat speed bump, lobang gitu ya, ngebuangnya nggak terlalu banyak. Dan posisi duduknya sih tetap sama seperti yang kita suka. In terms of drivability, mobil ini juga menarik di kecepatan rendah. Untuk yang varian Q ke atas, QTSS, Q Modelista sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi every time kita belok kanan, belok kiri, dia akan otomatis menyalakan kamera 360, mempermudah banget untuk kita bermanuver ya, misalnya masuk gang atau segala macam gitu. Since juga mobilnya dimensi wise tidak terlalu besar, jadi juga enak gitu. Nah, ngomongin soal hybridnya, nih pasti kalian penasaran, bedanya sama yang hybrid dulu apa? Ya, yang dulu itu memang ya tipikal mesinnya Toyota ya, sama pasti kalian udah familiar sama Avanza dan Xenia gitu, dan juga Veloz gitu ya. Nah, sekarang itu diganti dengan mesin hybrid. Mesin hybrid ini karakternya persis banget sama Yaris Cross. Spesifikasi mesinnya aja sama, tadi kami udah jelaskan, terus juga dia secara baterai dari hybridnya juga sama-sama 0,7 kWh. Jadi yang kami perhatikan di sini adalah dia kalau di EV mode-nya bisa diaktifkan sampai 50 km per jam ketika baterainya sudah memenuhi syarat, yaitu adalah di setengah. Jadi di sini ada baterainya, ada indikator baterainya. Kalau udah memenuhi syarat setengah, dia akan nyalain EV mode-nya, bisa kita nyalakan. Dan dia akan nyala sampai all the way ya mentok-mentok 60 km per jam. Dan di atas itu dia akan kembali mengaktifkan mesin bensinnya sebagai generator. Karena di kecepatan rendah sampai 80 km per jam, dia itu jadi, ya mungkin kalau kalian familiar di tetangga namanya e-Power series hybrid. Nah, di kecepatan tinggi jadi parallel hybrid. Jadi ini hybridnya adaptif. Jadi kecepatan tinggi dia akan jadi paralel, di kecepatan rendah dia jadi series. Dikit-dikit itu memang EV-nya always nyala once kita lepas throttle-nya. Jadi once lepas throttle dia akan EV-nya nyala. Once kita tambah throttle, tambah gas ya. Nanti kalau kita bilangin banyak kan istilah bahasa Inggris, kemarin diprotes kayak gitu mulu. Di kecepatan rata-rata 50 km per jam saja bisa mendapatkan 20,1 km per liter nih. Gitu pengetesan kami. Nah, untuk dalam kota kami bisa mendapatkan 29,1 km per liter. Jadi kecepatan 20 km per jam, di mana EV-nya dominan, benar-benar tidak menyalakan mesin bensin untuk mengecas motor listrik dan baterainya, itu dia bisa mencapai 29 km per liter. Jadi lumayan oke banget, cuma memang at some point sama seperti Yaris Cross, karena baterai untuk sebuah hybrid tergolong kecil, apalagi kalau kita nyalain AC, terus mengoperasikan head unit dan segala macamnya gitu ya, electricity-nya dibuat heavy duty gitu lah ya. Tapi memang kembali lagi, ketika kita pakai mobil ini untuk rute luar kota, mobil ini langsung a bit struggle lah ya, karena mesinnya jadi parallel hybrid, yang mana ya mesinnya jadi nyala, sering aktif, menggerakkan ketika di kecepatan tinggi. Jadi kalau di kecepatan 80-100 km per jam, average fuel consumption mobil ini jadi turun. Justru lebih irit di dalam kota, karena kayak mobil EV ya, sebenarnya kan EV kan kalau di kecepatan rendah, basicnya mobil EV itu memang lemah, mobil yang terelektrifikasi itu lemah untuk dipakai perjalanan atau kecepatan tinggi gitu ya, kecepatan medium ke atas. Jadi memang wajar jadi turun. Ketika itu kami hanya mendapatkan efisiensi 19,6 km per liter, which is itu masih bagus banget loh sebenarnya. Dia memang kalah sama Yaris Cross, even though memang sebenarnya secara platform sharing mesinnya sama. Cuma memang karena Yaris Cross lebih ringan, lebih pendek juga, lebih aerodinamis pastinya, sehingga makanya kalau Yaris Cross masih bisa tembus di atas 30 km per liter, 31 to be exact gitu. Tapi masih oke banget sih, irit banget. Dan yang menariknya lagi sekarang, yang varian QHEV TSS Modelista, itu sekarang sudah disematkan juga sebuah fitur baru, yaitu Adaptive Cruise Control dan Pre-Collision Warning, terus juga
forward collision mitigation, dan lane departure warning gitu. Jadi memang lebih enak nih misalnya kita kalau lagi jalan cruising di tol gini, jadi lebih nyaman nih kita untuk kayak ya sedikit melepas tangan atau menyesuaikan gitu. Kita tinggal menikmati perjalanan karena memang mobilnya sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control dan juga lane keeping assist, lane departure warning. Sudah lebih lengkap lah TSS-nya. Since juga memang harganya sekarang sudah mendekati 400 juta, wajar sudah dilengkapi dengan fitur TSS yang lengkap gitu. Dan ya TSS ya di Toyota sih lumayan oke, walaupun memang harus diakui kalau dibandingkan dengan rivalnya ya Hyundai Smart Sense itu memang masih lebih smooth. Cuma sekarang kalau misalnya kita lihat di kelas ini bandinginnya sama Jepang ya, yang sudah punya fitur ada selengkap ini di BRV let's say, ini masih lebih bagus gitu ya. Tapi masih kalah sedikit sama yang Korea gitu. Tapi iritnya sih, ini bisa kami bilang ini kelas LMPV paling irit di dunia. Kenapa? Di dunia nggak ada kelas kategori LMPV, cuma di Indonesia doang penyebutannya LMPV gitu, dan di kelasnya dia paling irit gitu. Oh iya, kalau kalian misalnya pengen secepatnya mengecas baterainya gitu ya, tapi kalau misalnya lagi cruising di tol atau segala macem, supaya baterainya lebih cepatnya keisi penuh barnya, itu ada satu mode transmisi yang dimana kita tinggal turunin satu, namanya B, di bawah D gitu ya. Ini regenerative braking-nya kayak lebih kerasa gitu ya, engine brake-nya jadi lebih kerasa sehingga lebih cepat mengecas ulang ke baterai dari untuk ke motor listriknya gitu. Jadi lebih mempermudah sehingga kita lebih cepat lagi bisa nyalain EV mode-nya gitu. Tapi memang mobil ini bukan yang tanpa kekurangan ya. Kayak misalnya karena hybridnya memang tergolong baterainya tuh kecil, jadi ketika misalnya kita melewati tanjakan itu langsung kelihatan banget motor listriknya struggle dan langsung kayak memberikan isyarat ke mesin bensinnya untuk segera nyala. Dan nah, peredaman di dalam kabinnya jujur aja bukan yang terbaik. Dan juga handlingnya menurut kami ini ada yang harus sedikit diperbaiki. Jadi kalau misalnya kita muter balik kayak gini ya, agak cepet. Tuh, walaupun memang dia kayak kalau bentuknya dari luar kayak slanted kayak ala wagon gitu, cuma somehow masih merasakan ada limbungnya sedikit. Nih, peredaman yang maksudnya kami maksud adalah peredaman kaki-kaki. Jadi sebenarnya sih mungkin kayak bandingannya oke lah ya, soft, lumayan empuk, bukan yang paling empuk di kelasnya, tapi cuma sinyal yang kadang kita dapat ke kuping karena pas kita ngelewatin patahan, speed bumps, itu suka kayak jeduk-jeduk gitu ya, kayak ada suara jeduknya nih kayak patahan, tuh, duk-duk gitu. Itu tuh kalau masuk ke kuping kan kadang kita translate, kok agak keras ya. Tapi kalau kita misalnya orang yang udah biasa nyetir mobil, udah tahu bisa bedain mana suspensi keras apa enggak, kita udah paham. Tapi kami paham pasti kalau dari perspektif para CVTs gitu ya, misalnya mungkin yang akan nyobain dan segala macam, kalian akan menemukan kok kesannya keras ya, padahal bukan. Itu cuma karena peredaman bawahnya ketika menghajar lubang itu bunyinya aja ke dalam kabinnya gitu ya, dar gitu. Yang harus diimprove lagi menurut kami adalah steeringnya Veloz ini memang ciri khas di NGA-nya Toyota ya, yang dipakai di Yaris Cross juga, dipakai di Agya juga, Avanza gitu ya, Veloz, Xenia dan segala macamnya. Dia tuh kalau kita giniin, dia ada misalnya kita belok-belokin kanan kiri gini, setirnya ada sedikit delay dari jalanan. Jadi memang feedbacknya bukan yang terbaik di kelasnya lah ya, masih ada kayak delaynya gitu. Tapi memang balik lagi, pembeli dan pemilik mobil ini mau sporty-sportyan apa enggak sih, kan lagian juga bukan nyari itu gitu. Menurut kami sisanya sudah tick all of the boxes yang sudah lebih dari cukup gitu. Kayak misalnya iritnya dapat, nyamannya juga masih ada, posisi duduknya juga enak gitu ya. Jadi tetap, tapi ya kami sebagai reviewer harus kasih tahu tetap ada kekurangannya. Karena apa? Sebagai konsumen nanti kalau kamu terlalu peres banget nanti bilang dibayar lagi sama brand. Oke, bagaimana dengan akselerasinya? Secara tenaga memang combine power dari mobil ini jadi lebih besar. Horsepower lebih besarnya nggak jauh sih sebenarnya, jadi 111 PS, tapi motor listriknya punya torsi yang lumayan oke, yaitu di 141 Nm. Jagas dan rem dan Oke. 100.
Akselerasi dari 100 dari mobil ini tuh kerasa banget ya. Dia tuh ngedennya sekarang bukan karena transmisinya CVT, cuma lebih ke karena mesin bensinnya itu dia kayak terus memberikan daya ke baterai supaya baterainya mengalirkan tenaganya ke motor listrik. Jadi kayak karena kita abuse banget tuh motor listriknya gitu kan. Dan in fact karena ini sekarang motor listriknya yang lebih banyak berandil, sehingga akselerasi dari mobil ini membaik dibandingkan dengan versi bensinnya terdahulu. Versi bensinnya dahulu tuh di 13 detikan, sekarang bisa tembus di 11,2 detik saja. Sehingga sudah lebih oke karena memang ya torsi dari instan dari sebuah mobil elektrifikasi pasti jelas membuat mobilnya jauh lebih enak pasti. Oke, itu dia kesimpulan dari berkendara bersama Toyota Veloz Hybrid terbaru ini. Sebenarnya ini mobil yang cukup oke banget. Basically karakternya banyak masih mirip sama Veloz sebelumnya. Jadi kayak bantingan suspensi, peredaman, posisi duduk, semua masih sama. Fitur-fitur juga hampir semua mirip. Desain juga yang paling beda hanya di varian Modelista saja. Tapi memang rasa berkendaranya karena dari karakter mesinnya memang beda sekali dengan yang varian bensinnya. Jadi ini menurut kami cocok banget untuk orang Indonesia, apalagi memang tagline-nya Toyota untuk si Veloz ini adalah hybrid EV untuk semua. Karena memang sekarang harganya terjangkau sekali. Kalau di website Toyota sekarang sudah di 308 juta, 303 sampai 308 juta. Jadi memang orang tuh udah bisa akses hybrid sekarang lebih terjangkau, terutama hybrid Jepang ya. Overall points dari kami, ratings, kami kasih angka 8,1 dari 10. Lumayan oke ya. Karena memang ya akhirnya ada hybrid dan di kelas LMPV ini yang proper hybrid dan irit banget sih menurut kami. Udah kalau misalnya memang mobil hybrid kalian bisa utilize bisa seirit 29 km per liter, menurut kami running cost kalian jadi bisa mirip-mirip banget sama mobil orang yang pakai EV setiap hari. Karena kalau dihitung-hitung kalian misalnya ngisi mobil listrik mulu gitu ya, range sehari ngisi colok-colok, dan misalnya pakai mobil ini beda jauh banget gitu. Tapi in the meantime kalian kalau misalnya tiba-tiba pengen pakai mobil ini keluar kota, nggak perlu kepikiran yang namanya range anxiety. Oke, sekian aja review dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga ke Instagram kami di @cvt.idn dan TikTok kami di @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.